Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview secara singkat satu soundcard eksternal di depan kalian, dan ini adalah soundcard eksternal V8 generasi kedua. Dan soundcard eksternal V8 generasi kedua ini memang fiturnya agak sedikit berbeda dengan soundcard eksternal V8 yang biasa atau V8 yang kayak V8X, V8S Pro dan lain-lain. Nanti kita lihat fiturnya apa aja yang ada di soundcard eksternal ini. Ini fresh, baru datang dari negeri sana, dan pas pertama kali datang ternyata tidak ada boxnya. Dia hanya diselimuti oleh bubble wrap yang cukup tebal. Tapi ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Kita langsung coba untuk review aja. Jadi nanti yang bakalan kalian dapatkan di dalam, tapi asa gimana gitu nggak ada boxnya, adalah satu soundcard pastinya. Ini kayaknya boxnya rusak di jalan nih. Satu soundcard, kemudian beberapa kabel untuk koneksi, dan ini kayak waranti gitu ya. Gue nggak tahu warantinya berfungsi atau tidak, dan ini semacam kertas panduan. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu soundcard eksternal V8 generasi keduanya. Dan ini nanti buku manual ini bisa kalian baca kalau misalkan kalian beli. Kemudian kalian dapat satu kabel charge, dua kabel AUX dengan tipe microB itu 3,5 mm. Dan item yang paling utama adalah soundcard eksternal V8 generasi kedua. Ini ada V8 2. Bentuknya berbeda, sedikit lebih panjang meskipun ukurannya sama kecilnya, ukuran tingginya sama, hanya lebarnya dia lebih panjang. Dari desain sendiri dia terbuat dari bahan full plastik, bagian atas, bawah, kanan, kiri, hanya saja bagian sininya dia glossy ya untuk plastiknya. Sementara untuk bagian bawah dia dop untuk plastiknya, terus ada penyanggah di bagian bawahnya, tidak seperti soundcard V8 yang lama itu tidak ada penyanggah di bagian bawahnya. Kemudian untuk build quality dari tombol-tombol dan knob control itu semua dari full plastik. Ya, sama seperti soundcard eksternal V8 di mana build quality dari tombol serta knob controlnya dari full plastik. Untuk desain sendiri ada dua knob control untuk echo di bagian kiri dan tune di bagian kanan. Kemudian ada sekitar 7 untuk pengaturan high, auto, low, mic, music, recording, dan volume. Sementara di atas ini adalah untuk efek suara. Dan di sini efek reaksinya cukup lumayan banyak ya, efek reaksinya. Kalau gua hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bagian atas 10, mungkin ada sekitar 25 efek reaksi yang bisa kalian gunakan. Ini untuk LED-nya sendiri gue coba untuk nyalain. Oh, bukan di sini cuy, maaf. Gua kira di sini start ya, ternyata untuk tombol on off-nya ada di sini. Oke, sorry. Gua sini start kan biasanya untuk memulai, ternyata bukan setelah ditekan, dan tombol untuk on off-nya tuh ada di bagian belakang. Oke, LED-nya pun hanya ada di bagian knob control yang besar untuk echo dan tune, dan selebihnya tidak ada LED apapun. Paling hanya indikator untuk mikrofon kayaknya sih. Nanti bakalan kita coba ya apakah benar ini indikator untuk mikrofon atau bukan. Kemudian kita cek di bagian belakangnya, yang pasti di bagian interface-nya ada sedikit berbeda dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 yang terdahulu, di mana dia punya 3 colokan mic. 2 colokan mic untuk kondensor, mic 1, mic 2, dan 1 colokan mic untuk dynamic jack 6,5 mm. Jadi kalau misalkan kalian pengen podcast dengan 2 mic yang jacknya 3,5 mm, itu pastinya bisa menggunakan soundcard ini. Dan lebihnya dia punya 2 inputan untuk headphone. Jadi ini headphone yang pertama, ini headphone yang kedua, dan ini untuk speaker ya. Earphone ini sebenarnya untuk speaker portable yang kecil itu. Biasanya kalau headphone yang ringnya 3 dimasukin ke situ, ini bakalan statis, jadi suaranya bakalan ngehiung kayak gitu ya, kayak gitu kalau misalkan dimasukkan ke bagian earphone. Kemudian di sini pun ada untuk charging, kemudian ada untuk komputer,
live 1, live 2, dan ini untuk play. Ini semacam untuk accompany instrumen kali ya. Untuk play live 1 dan live 2, untuk inputan live-nya hanya 2 ya. Jadi kalian bisa live streaming di 2 aplikasi yang berbeda atau nge-record dengan 2 kamera yang berbeda. Dan terakhir adalah tombol power. Untuk baterainya sendiri gue kurang tahu nih baterainya berapa mAh. Ya mungkin kisaran 1000 sampai 1300 mAh biasanya untuk soundcard semacam ini. Dan yang paling penting adalah kualitas suara dari soundcard eksternal V8 generasi kedua. Apakah sama seperti V8 yang biasa ataukah lebih bagus? Karena harganya cukup lumayan mahal. Kalau kita bandingkan dengan V8 harganya bisa 4 kali lipat ya. Ini harganya sekitar 500 sampai 600 ribu. Oke, kita langsung aja cek kualitas suaranya seperti apa dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gua punya. So, let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon BM800 ke soundcard eksternal V8 generasi kedua dan dihubungkan langsung dengan smartphone yang gue punya untuk mendapatkan rekamannya atau videonya ya. Dan ini adalah hasil suaranya dengan menggunakan mikrofon BM800. Sementara ini adalah hasilnya dengan menggunakan mikrofon clip-on. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Justru lebih besar di mikrofon clip-on ya untuk hasil suaranya. Kemudian di sini pun gua hanya membesarkan mic setengah saja tanpa maksimal. Kita coba aja untuk besarkan mic-nya secara maksimal. Oke, dan ini adalah hasil suaranya setelah mikrofon gua maksimalin untuk volumenya ya, dan cukup lumayan kenceng untuk BM800, tapi gue coba di mikrofon kancing kayaknya lebih kenceng deh. Tes 1 2 3, dan ini bener lebih kenceng kalau untuk di mikrofon kancing. Di sini gua langsung pakai 2 mikrofon sekaligus ya. Untuk mikrofon BM800 memang tidak terlalu kenceng tapi noise-nya bisa ketekan. Dan di sini pun gue tidak membesarkan echo, tidak membesarkan tune, tidak membesarkan high, alto, low, dan lain-lain. Gue hanya membesarkan mikrofon saja secara maksimal. Kita coba untuk membesarkan tune. Oke, dan ini Oh, tune itu untuk apa ya? Hasil suaranya jadi gitu tuh. Gue kira efek kayak treble gitu ya, ternyata bukan untuk tune. Kita coba untuk besarkan high. Oke, dan ini adalah high-nya setelah gua besarin. Kemudian gua besarkan alto dan terakhir gua besarkan bass. Low itu bass ya. Dan ini adalah hasil suaranya dengan membesarkan high, alto, dan low. Kemudian gue besarkan coba echo-nya. Oke. Oke, echo kenceng banget sumpah kalau dibesarin. Kenceng banget. Ini echo kalau gue besarin kenceng banget dan di headset beneran kedengeran. Lucunya dia punya satu efek tune yang kalau kita putar lucu 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 lucu. Ada efek semacam ini ya ternyata di soundcard eksternal V8 generasi kedua. Kemudian di sini efek-efek suara. ini Mel. Kemudian ada female, ada baby, ada silencer, sonic, ini Dodge ya. Kemudian ada MC yang dipakai untuk broadcasting, dan ada KTV yang dipakai untuk karaoke, ada Anchor, dan ada Goodness, dan ada God. Wah, ini suara Tuhan. Apa gitu ya, suara efek kok kayak gitu dinamainnya. Kita langsung matiin aja ya Dodge-nya. Gue lebih suka mainin tune deh.
Oke, dan itu mungkin kelebihan yang dimiliki oleh soundcard eksternal V8 generasi kedua. Dan gue ganti ya, ini pakai mikrofon kancing yang ada ya. Apakah sama ya kalau mikrofon kancingnya? Oke, dan itu adalah efek-efek suaranya serta, suara mikrofon gua besarkan mic, high, alto, dan low beserta echo-nya nih gua besarin ya. Echo-nya kalau gua besarin bener-bener kencang banget. Di sini pun ada beberapa efek reaksi yang pastinya bisa kalian gunakan. Oke, ada sekitar mungkin 25 efek reaksi yang bisa kalian gunakan dengan kualitas yang cukup bagus ya, dan efeknya juga memang sedikit mainstream sih seperti kebanyakan efek-efek reaksi yang dimiliki oleh soundcard V8. Dan ini adalah hasil suaranya. Lalu seperti apa menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Tapi menurut gue cukup kenceng untuk hasil suaranya, dan noise-nya pun tidak terlalu besar. Apalagi ada efek tune yang bisa kalian mainkan ya. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal V8 generasi kedua, dimana satu hal yang paling gue suka adalah soundcard ini memiliki tune semacam ini. Jadi suaranya bisa lucu ya, kalau misalkan sedang live streaming kalian tinggal puter, itu suaranya jadi rubah. Kemudian untuk kualitas suaranya sendiri cukup besar, cukup powerful, dan noise-nya tidak terlalu besar ya dengan menggunakan soundcard V8 generasi 2. Ini pun bisa digunakan dengan dua mikrofon jack 3,5 mm ya. Jadi kalian bisa buat podcast. Nah, pertama gue coba dengan menggunakan satu mic saja, memang agak sedikit jelek. Jadi suaranya tidak powerful, suaranya agak patah-patah. Tapi pas tadi gue coba untuk input dua mic sekaligus, meskipun itu berbeda mic BM800 dan mic kancing yang harganya 5.000, ternyata dia langsung connect dan suaranya langsung keluar. Jadi kalau kalian beli mikrofon seperti ini, mikrofon soundcard semacam ini, pastikan kalian punya dua mic. Yang satu mic kancing yang murah itu aja, dan yang satu bisa kalian pasang semacam mic kondensor BM800 agar suaranya bisa langsung keluar. Kalau satu mic itu jadi nggak keluar tadi pas pertama kali tes. Dan untuk harga segitu, kalau menurut gue masih terlalu mahal sebenarnya. 600.000. Kalau kita ngelihat Mas Lady SK300 dengan fitur yang cukup banyak, kemudian ada LED-nya dengan harga yang sama, ya lebih baik ke Mas Lady SK300 daripada ke V8 generasi kedua ini. Tapi kalau kalian memang pecinta V8 generasi plus V8 plus V8 biasa, V8S, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi ya, rekomendasi untuk kalian. Oke, dan sekian review singkat dari gua tentang soundcard eksternal V8 generasi kedua ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasyandara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara. Kayaknya gue giveaway gitu ini ya. Ada yang mau nggak?